Anda masih bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemirsa, sejumlah SPBU di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir mulai terlihat antri. Sementara kuota Pertalite yang masih disubsidi pemerintah terancam jebol. Kementerian Keuangan mengingatkan agar konsumsi BBM dikendalikan agar subsidi BBM tidak membengkak. Sejumlah SPBU di Jakarta mulai langka BBM jenis Pertalite. Banyak pengendara mulai mengeluhkan menipisnya BBM bersubsidi ini. Di sisi lain, konsumsi Pertalite terancam melebihi kuota yang telah ditetapkan. Jika tidak ada penambahan kuota, diperkirakan akan habis dalam waktu 2 bulan ke depan. Sampai pada Juli 2022, konsumsi Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan atau JBKP sudah mencapai 16,8 juta kiloliter. Artinya kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter pada akhir tahun. Sementara konsumsi solar subsidi sebagai jenis BBM tertentu atau JBT sudah mencapai 9,9 juta kiloliter dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta kiloliter. Kementerian Keuangan telah memperingatkan kepada Pertamina untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi ini. Beberapa bulan lalu program My Pertamina diluncurkan namun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Bagaimana seharusnya pengendalian BBM ini agar bisa terjaga? Bagaimana pula sistem subsidi yang win-win solution? Simak pembahasannya dalam IDX Session Closing. Ya, persoalan BBM selalu menjadi dilema setiap tahun. Selain persoalan kuota, persoalan subsidi juga menjadi hal yang sangat sensitif. Jika harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar, tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat yang akan terganggu. Apalagi harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan yang berpotensi akan membebani APBN karena tingginya subsidi yang harus dikeluarkan. Dan tahun ini persoalan kuota dan subsidi kembali terjadi, di mana Pertamina memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi di tahun ini akan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pasokan yang tersisa berdasarkan kuota untuk jenis Pertalite saat ini hanya mencapai 6,6 juta kiloliter, sedangkan untuk solar mencapai 5,1 juta kiloliter. Sejumlah kalangan mengusulkan agar disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite diperkecil. Harapannya agar masyarakat mulai beralih ke Pertamax yang harganya diserahkan ke mekanisme pasar karena tidak mendapatkan subsidi. Namun jika kuota BBM bersubsidi ditambah, tentu dampaknya akan membebani APBN, di mana harga minyak mentah dunia saat ini sudah berada di atas asumsi APBN. Tak heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar konsumsi BBM bersubsidi dikendalikan. Dan tahun ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk subsidi sebesar 502,4 triliun rupiah untuk sektor energi, yakni untuk BBM, LPG, dan juga listrik. Dengan menambah subsidi energi di tengah ancaman resesi global tentu menjadi pilihan yang sulit. Jika tidak ada pembatasan tentu akan terus jebol. Pertanyaannya, apakah mungkin dibatasi sementara jumlah kendaraan terus bertambah setelah sebelumnya juga mendapat insentif keringanan pajak hingga uang muka untuk pembelian kendaraan. Belum lagi setelah dilonggarkannya aktivitas masyarakat di masa pandemi ini membuat mobilitas barang dan masyarakat semakin sering atau semakin tinggi. Ini artinya konsumsi BBM bersubsidi juga akan terus meningkat. Namun di sisi lain, pemerintah terus berupaya melakukan pembatasan melalui program My Pertamina atau aplikasi My Pertamina. Namun program tersebut belum terlihat menunjukkan hasil yang signifikan. Dan di awal kemunculannya justru menuai polemik karena minimnya sosialisasi. Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pernah mengatakan aturan mengenai pembatasan pemakaian Pertalite dan solar bersubsidi akan diberlakukan. Dan aturan yang akan terbit dalam waktu dekat. Dan hingga saat ini, pemerintah belum menegaskan akan menambah atau tidak kuota BBM bersubsidi. Pemerintah berusaha untuk terus menjaga agar kebutuhan masyarakat akan BBM tetap terpenuhi. Lantas, bagaimana dari sisi Pertamina? Apa dampaknya jika kuota tidak ditambah atau dibatasi? Kita simak ulasannya berikut ini. BUMN Pertamina selalu menjadi pihak yang dilematis dalam menghadapi persoalan kuota dan subsidi BBM. Untuk kesekian kalinya, Pertamina diperkirakan kembali akan menanggung beban negara dengan kerugian yang dialami saat ini.
Selain akan menanggung kurang bayar BBM bersubsidi, Pertamina juga menanggung beban penetapan harga pasar pada jenis BBM yang tidak disubsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebutkan potensi kerugian yang akan dialami Pertamina hingga akhir tahun ini mencapai 12,98 miliar dolar Amerika atau sekitar 160,8 triliun rupiah. Prediksi tersebut muncul setelah melihat arus kas Pertamina yang sudah defisit 2,44 miliar dolar Amerika atau sekitar 35,86 triliun rupiah pada Maret 2022 yang lalu. Defisit tersebut diakibatkan adanya kenaikan harga minyak dunia dan Pertamina tidak langsung menaikkan harga minyak dalam negeri. Kedepan perlu ada solusi yang pasti agar persoalan kuota jebol dan subsidi ini terus berulang. Biar bagaimanapun keuangan BUMN harus tetap sehat agar tetap bisa melakukan ekspansi. Sebagai sumber Adex Channel. Ya, persoalan kuota dan subsidi BBM ini tentunya membuat dilematis bagi semua pihak. Bagi pemerintah, jika tidak dibatasi, APBN akan terbebani karena besarnya subsidi. Jika tidak ditambah, maka konsumsi BBM akan tidak cukup. Dan jika harga dinaikkan, dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat yang baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Adapun dari sisi Pertamina, ini juga memberikan dilematis tersendiri karena saat ini arus kas Pertamina sudah terganggu akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Ya, sebagai BUMN tentu arus kas harus tetap sehat, namun kenyataannya justru terbalik. Selain akan menanggung kurang bayar BBM subsidi, Pertamina juga harus menanggung beban penetapan harga pasar pada jenis BBM yang tidak disubsidi. Perlu ada aturan yang tegas terkait hal ini. Jika tidak, Pertamina akan terus dihantui kerugian akibat persoalan kuota. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan potensi kerugian Pertamina hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 190,8 triliun rupiah. Adapun per Maret 2022, arus kas Pertamina sudah defisit sekitar 35,86 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia dan Pertamina tidak langsung menaikkan harga minyak di dalam negeri. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan pernah mengatakan bahwa komoditi strategis seperti BBM, beras, listrik harus tetap disubsidi karena terkait kebutuhan dasar rakyat. Dan di sini menjadi hal yang dilematis tentunya. Pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan hal ini diharapkan segera mengambil keputusan karena kuota BBM yang tersisa diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 2 bulan ke depan. Jika tidak ditambah, bagaimana program pembatasannya? Namun jika ditambah dan tidak dinaikkan harga BBM di dalam negeri, bagaimana solusi dari sisi kebijakan fiskalnya sendiri? Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini masih dalam tren yang positif, pemerintah tentunya punya kepentingan untuk menjaga tren ini dan salah satu yang bisa dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Sementara daya beli ini tentunya akan sangat sensitif begitu ya dengan harga bahan bakar minyak. Jadi karena persoalan di atas memang pada akhirnya harus membuat Pertamina memutar otak memikirkan strategi-strategi khusus untuk menjaga arus kas agar tidak rugi terlalu besar. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, potensi kerugian tersebut memang tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana seharusnya sikap pemerintah? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memang masih memilih melakukan subsidi untuk sektor energi seperti BBM, LPG, dan listrik. Besarnya pun tak tanggung-tanggung mencapai 502 triliun rupiah. Namun di tengah harga minyak mentah dunia yang terus fluktuasi dan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, apakah APBN cukup mampu menanggung beban tersebut? Presiden Joko Widodo berkali-kali menyinggung bahwa anggaran subsidi tersebut terlalu besar. Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi meski beban fiskal terlalu berat. Pertanyaannya, sampai berapa lama? Karena keputusan menaikkan atau mempertahankan harga BBM sama-sama memberikan dampak secara perekonomian. Pekan kemarin, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa subsidi BBM harus diperkecil. Masyarakat harus bersiap jika nanti pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Apakah ini merupakan sinyal harga BBM akan naik? Ya pemirsa, hingga saat ini pemerintah memang belum memutuskan apakah akan menaikkan kuota BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi atau kebijakan pembatasan lainnya. Namun Menteri Investasi dan juga sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pekan kemarin sempat memberikan sinyal terkait potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya subsidi BBM yang dilakukan pemerintah saat ini harus dikurangi dan jika hal ini terjadi, maka masyarakat harus siap dengan kondisi tersebut. Sementara Presiden Jokowi juga berkali-kali memberikan peringatan
sampai kapan APBN akan mampu menanggung beban subsidi yang terus bertambah? Jika tidak dibatasi, subsidi BBM diperkirakan bisa menyentuh level 600 triliun rupiah. Tentu saja hal ini membuat APBN akan tidak sehat. Dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan keputusan akhir terkait peraturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar akan rampung dalam waktu dekat. Pemerintah masih menggodok revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM yang ditargetkan rampung pada bulan ini sebagai petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi Pertalite dan solar. Pekan kemarin Menteri SDM juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk tetap menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada bulan ini, tentunya di tengah beban subsidi energi primer yang membengkak sejak awal tahun. Namun pemerintah juga mempertimbangkan untuk menambah kuota BBM bersubsidi pada paruh kedua di tahun ini. Pertimbangan penambahan kuota ini dimaksudkan untuk mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang sejak awal tahun ini melebihi proyeksi yang ditetapkan. Karena tanpa BBM, perekonomian juga akan ikut terganggu tentunya. Dan jika benar pemerintah akan menambah kuota, kita lihat bagaimana nanti hitung-hitungan beban fiskal yang harus ditanggung APBN. Dan pastinya pemirsa, kita harus tentukan bagaimana kemudian sikap yang harus diambil oleh pemerintah ataupun juga Pertamina, dan juga tentunya harus berujung pada memikirkan nasib masyarakat begitu ya, karena memang sebetulnya sudah tidak cukup nyaman begitu melihat antrian di mana-mana terutama untuk pembelian BBM bersubsidi ini. Semoga ada solusi yang jitu, solusi yang tegas, solusi yang tepat untuk persoalan ini.